Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita part ke-11 dari latihan soal persiapan OSN tahun 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Nah, video kali ini adalah khusus buat kalian para membership kami di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi selamat bergabung dan juga terima kasih telah bergabung di program membership kami. Jadi di sini banyak nanti video-video khusus membership yang akan kalian dapatkan ketika join dari program membership ini. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah 3 buah latihan soal terkait tentang materi geometri. Jadi ada beberapa gambar-gambar nanti yang akan kita cari tahu berapa sih penyelesaian dari masing-masing pertanyaan yang ada di video ini. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 33. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan dua lingkaran konsentrik seperti gambar di bawah ini. Jadi konsentrik adalah memiliki titik pusat yang sama ya. Nah, dikatakan di sini jika keliling lingkaran besar lebih panjang 4 meter dari keliling lingkaran yang kecil, maka jarak D pada gambar adalah titik-titik meter. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus mendefinisikan kembali dua buah jari-jari yang ada di lingkaran ini. Kan ada dua lingkaran ya, maka kita harus definisikan satu persatu jari-jari dari lingkaran kecil dan juga lingkaran yang besar. Nah, yang lingkaran kecil ini ya, lingkaran kecil jari-jarinya sudah di sini saya buatkan, yaitu jari-jarinya adalah R. Kemudian untuk jari-jari yang besar, jadi R kecil itu adalah R, sedangkan R besar kita tuliskan sebagai R ditambah dengan D. Nah, untuk jari-jari lingkaran besar, karena dari titik pusat hingga bagian luarnya itu berarti menjumlahkan R dan juga D, maka di sini kita tuliskan R tambah D seperti itu. Nah, kalau misalkan keterangannya tadi dikatakan keliling lingkaran yang besar itu lebih panjang 4 meter dari yang kecil, berarti keliling yang lingkaran kecil itu kita harus jumlahkan dengan 4 dulu agar sama panjang dengan keliling yang besar. Nah, kalau misalkan kita mau mencari keliling dari sebuah lingkaran, tentunya rumusnya ada ya. Rumusnya adalah Pi kali R kali 2. Atau kalau misalkan pakai diameter juga bisa. Jadi, keliling sama dengan Pi dikalikan dengan D. Jadi, dua-duanya ini merupakan keliling lingkaran. Tapi kalau yang di sini yang akan kita gunakan adalah yang pakai jari-jari, karena kita ketahui jari-jarinya. Nah, berarti di sini kita substitusikan saja. Kalau misalkan keliling yang besar berarti 2 kali Pi kali R yang besar. Kemudian kalau yang kecil berarti 2 kali Pi kali R yang kecil. Kemudian ditambahkan dengan 4. Kita substitusikan semua nilai-nilainya, jari-jari besar dan juga jari-jari kecil ke dalam persamaan ini. Maka kita peroleh 2 dikalikan Pi dikalikan dengan R ditambah dengan D ya untuk jari-jari yang besar. Sedangkan yang kecil itu 2 kali Pi kali R ditambah dengan 4 ya. Kita kali masuk dulu di sini 2 pi-nya, untuk di ruas kiri kita kalikan dengan R, kemudian kita kalikan lagi dengan D. Maka kita peroleh di sini 2 dikali pi kali R tambah dengan 2 kali pi kali D. Kemudian di sini sama dengan 2 dikali pi kali R tambah 4. Nah, kalau kalian perhatikan di persamaan yang kita baru dapatkan ini ada sebuah unsur yang sama di ruas kiri dan juga ruas kanannya. Karena di sini ruas kiri dan ruas kanan ada 2 kali pi kali R, maka kita coret saja karena mereka akan saling menghabisi kalau dipindahkan ke satu ruas yang sama. Seperti itu. Maka di sini yang tersisa adalah 2 dikali pi dikalikan dengan D sama dengan 4. Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari D-nya saja, kita harus pindahkan 2 pi-nya ke sebelah kanan. Karena di sini ada kali, lawan kali adalah bagi. Berarti kita peroleh D-nya itu sama dengan 4 per 2 pi. Atau kalau misalkan kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 atas dan bagian bawahnya, kita peroleh D-nya itu sama dengan 2 per pi meter. Karena tadi satuannya yang diketahui di soalnya adalah meter, maka kita taruh juga nilai D-nya juga dalam meter. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah D-nya sama dengan 2 per pi meter. Seperti itu, cukup mudah kan untuk menyelesaikan soal nomor 33 ini. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini ada sebuah gambar lingkaran yang setengah, kemudian ada daerah yang diarsir dengan jari-jarinya 4 cm. Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm persegi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengamati gambarnya, kemudian kita harus pintar-pintarnya memindahkan daerah-daerah yang diarsir sedemikian sehingga nanti lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, kalau seandainya kita pindahkan daerah yang berwarna sedikit kecoklatan ini ke bagian yang di sebelah kiri, di bagian yang sini, maka luasnya itu akan jadinya mudah untuk didapatkan. Yang awalnya itu bentuknya agak kurang bagus dilihat dan
agak sulit untuk dihitung luasnya. Sekarang ketika kita pindahkan daerah yang berwarna kecoklatan tadi ke bagian yang ada di sebelah kiri, maka akan menutupi daerah yang berlubang atau daerah yang tidak diarsir di sebelah kiri, sehingga terbentuklah bagian 1/4 lingkaran di bagian yang kita timpah tadi dengan daerah yang diarsir gitu ya. Sekarang lebih mudah untuk menentukan hasilnya. Kenapa? Karena kita tinggal menentukan dengan rumus 1/4 lingkaran saja. Jadi sekarang untuk mendapatkan luas yang diarsir, kita tinggal menggunakan rumus 1/4 lingkaran, yaitu 1/4 dikalikan pi kali r pangkat 2. Kemudian kita substitusikan saja nilai-nilainya, berarti 1/4 dikalikan dengan pi. Seandainya kita mau pakai pi-nya, berarti 3,14 yang kita tuliskan, kemudian kita kalikan dengan r pangkat 2. R pangkat 2 jelas adalah 4 berpangkat 2. Berarti di sini kan 4 pangkat 2 itu apa sih artinya? 4 pangkat 2 itu kan berarti 4 kali 4 ya. Berarti di sini salah satu 4-nya akan saling habis dengan yang ada di bawah. Berarti yang tersisa tinggal 3,14 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 12,56 ya. Gitu. Atau kalau misalkan kalian malas untuk ganti nilai pi-nya, sedangkan yang dipilihan jawabannya dalam bentuk pi, itu bisa juga, berarti 1/4 kali pi kali 4 kali 4, berarti 4-nya dicoret, yang tersisa tinggal 4 pi-nya saja. Jadi sesuaikan saja dengan pilihan jawaban yang ada kalau misalkan ketemu soal seperti ini. Tapi satuannya, ingat, satuannya adalah cm berpangkat 2. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk menyelesaikan soal nomor 34 kali ini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian para membership kami yang baru bergabung kali ini pengen mempermantap pemahaman materi kalian dengan soal-soal tahun sebelumnya, jangan ragu-ragu untuk membeli rekomendasi buku dari Bimbingan Belajar Orohan. Linknya ada di kolom deskripsi. Yuk miliki sekarang dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari Bimbingan Belajar Orohan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita baca dulu soal nomor 35 bersama-sama. Diketahui suatu segitiga sama sisi dan setengah lingkaran seperti gambar di bawah ini. Jika panjang sisi segitiga tersebut adalah 14 cm, maka luas daerah di dalam segitiga dan di luar setengah lingkaran adalah titik-titik cm persegi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus membedahnya dulu. Di sini kan dikatakan jari-jarinya itu belum ada, tetapi yang sudah kita ketahui adalah sisi-sisi dari segitiga sama sisi yang ada di gambar ini. Jadi sisi-sisinya adalah 14 cm, jadi tentunya semua sisinya juga adalah 14 cm karena dia adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau misalkan kita ambil garis dari atas ke tengah, otomatis yang di tengahnya ini alasnya panjangnya adalah 7 cm. Kalau misalkan kita mau menggunakan Pitagoras untuk mendapatkan tingginya, itu bisa banget. Tinggi berarti T pangkat 2 sama dengan 14 pangkat 2 kurang 7 pangkat 2. Nah, berarti di sini kita bisa akali dulu sebelum kita mau akarkan dari nilai T-nya. Itu kan harus diakarkan nanti. Sebelum itu kita akali dulu, ini 14-nya jadinya 2 kali 7. Berarti 14 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Kemudian kita kurangkan dengan 7 pangkat 2. Nah, di sini nanti gunanya apa? Supaya nanti lebih mudah untuk mengakarkannya. Berarti 7 pangkat 2 kita faktorkan keluar, berarti yang dalamnya 2 pangkat 2 kurang 1 ya. Kemudian di sini 7 pangkat 2 kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 2 kurang 1, itu 4 kurang 1, jawabannya jadi 3 ya. Maka ini yang kita akarkan, berarti nilai T-nya sama dengan akar dari 7 pangkat 2 kali 3. Berarti yang bisa keluar dari akar hanyalah 7, karena 7 yang pangkat 2, sedangkan 3-nya itu akan tersisa di dalamnya. Sehingga kita peroleh nilai T-nya otomatis adalah T sama dengan 7 akar 3 cm. Seperti itu. Jadi di sini setelah kita mendapatkan tingginya itu adalah 7 akar 3, kemudian kita mau mencari tahu dulu dari R yang ada di sini, jari-jari dari lingkaran yang ada di gambar ini, agar nantinya kita bisa menghitung berapa sih luas daerah yang diarsir. Tentunya di sini kalau misalkan kita lihat ini kan segitiga ini, kalau misalkan kita pakai tingginya 7 akar 3 dan tingginya itu R, harusnya mereka akan memiliki luas yang sama. Jadi dari sudut pandang yang pertama, kalau seandainya kita pakai tingginya adalah 7 akar 3 dan alasnya adalah 7, ini yang pertama ya, kemungkinan yang pertama. Di sini kita tuliskan alas kali tinggi ya, berarti 7 akar 3 dikalikan dengan 7. Nah, ini itu pasti luasnya bakal sama ketika kita ambil tingginya itu adalah R dan alasnya itu adalah yang 14. Jadi yang ini alasnya, sedangkan R-nya ini adalah tingginya. Nah, ketika kita tuliskan berarti 1/2 dikalikan dengan R dikalikan dengan 14. Ini luasnya harusnya sama karena segitiganya juga segitiga yang sama, yaitu segitiga ADB
otomatis mereka pasti memiliki luas yang sama. Berarti sini kita coret dulu 1/2-nya. Kemudian di sini 14 dengan 7 bisa kita saling bagi saja dengan 7, maka di sini akan bersisa 2. Di sini kalau misalkan kita hitung berarti 2 kali R sama dengan 7 akar 3, kita dapat R-nya sama dengan 7/2 akar 3. Berarti jari-jari dari lingkaran yang ada di dalam segitiga ini adalah 7/2 akar 3. Nah, sekarang kan kita sudah dapatkan jari-jarinya, berarti sekarang sudah bisa kita hitung berapa sih luas daerah yang diarsir ini. Jadi luas daerah yang diarsir itu bisa kita hitung dengan cara kita kurangkan luas dari segitiga, kita kurangkan dengan luas tengah dari lingkaran yang ada di dalamnya tentu. Berarti di sini luas segitiganya itu kita bisa hitung dengan cara 1/2 dikalikan dengan alasnya. Alasnya adalah 14, tingginya itu adalah 7 akar 3 ya. Kemudian di sini untuk setengah lingkarannya kita gunakan juga rumus luas tengah lingkaran, yaitu 1/2 dikali pi kali R pangkat 2. Tentunya di sini pi-nya tidak usah kita substitusikan, kita tuliskan pi saja karena rata-rata untuk soal seperti ini walaupun pi-nya itu kita tidak ganti dengan 3,14, nilainya tentunya akan tetap sama saja. Nah, berarti di sini 1/2 kali pi kali jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 7/2 akar 3 yang berpangkat 2. Di sini kita selesaikan dulu yang sebelah kiri, jadinya 14 bagi 2 adalah 7. Maka di sini 7 kita kalikan dengan 7 akar 3, maka hasilnya adalah 49 akar 3. Lanjut, untuk di sebelah kanan 1/2 pi kali 7/2 akar 3. Kalau yang dalam kurung itu kita pangkatkan 2, apa yang akan terjadi? Di sini kita jabarkan dulu secara singkat supaya nanti kita tinggal tuliskan hasilnya di bagian bawah. Nah, 1/2 ini kalikan pi dikalikan dengan tentunya 7/2 akar 3 dikalikan dengan 7/2 akar 3. Ketika akar 3 dikali akar 3 maka hasilnya adalah 3 ya. Maka di sini 3/2. Kemudian dikalikan dengan ini 7 kali 7 2 kali 2. 7 kali 7 adalah 49, sedangkan 2 kali 2 adalah 4. Berarti hasilnya adalah di bagian bawahnya 8. Di atasnya 3 kali 49, 3 kali 49 adalah 147. Maka di sini kita tuliskan 147/8 pi. Jadi 147/8 pi. Nah, ini kalau misalkan kita mau ubah bentuknya dulu, sebenarnya sampai sini sudah benar ya. Sampai sini sudah benar, tetapi kalau seandainya di pilihan ganda dari soal seperti ini tidak ada jawabannya, berarti kita tinggal mengubah pecahan biasanya ke dalam pecahan campuran. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang geometri. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, silahkan kerja soal yang ada di layar kalian sekarang. Ini mirip dengan soal yang nomor 33 tadi. Kalau misalkan kalian sudah dapatkan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen traktir Mimin supaya semangat membuat konten latihan soal seperti ini, silahkan scan QR yang di atas ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.